pricingnya dia ini di atasnya Fuji Speed 4 dan di bawahnya Meta Fuji. Lalu tambah lagi Meta Fuji tuh, terus baru akhir tahun ini dia keluarin Trabuco Max. Kok besar banget? Aku udah di toh latihan heart rate tuh. Jadi aku dari bawah sampai atas aku nyanyi. Sikil tak kesel. Bisa-bisa kalian downsize nih. Karena dia wide jadi masih ada jarak lebar itu loh. Nggak ngerti ya nih, yang jelas nyaman banget untuk area sininya. Jeng. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku ngajak kalian buat nge-review, langsung ngetes brand new Trabuco Max 5 ini. Dan kita langsung pakai di playgroundnya Gunung Ungaran. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, sebelum kita naik Ungaran dan bahas performa, kesimpulan tentang Trabuco Max, aku mau tunjukin dulu sepatunya seperti apa dan penilaianku terhadap desain dan warnanya. Ini dosnya ya, Trabuco Max 5. Ini aku pakai size 42 atau 26,5 cm. Nah, buat teman-teman yang tanya ke aku kalau aku pakai sepatu trail upsize atau enggak, aku tuh nggak pernah upsize guys. Aku selalu sepatu roadku sama kayak sepatu trail 26,5. Yang perlu kalian perhatiin itu adalah cara nali, teknik nalinya itu harus benar, harus kencang menurutku ya, supaya yang di atasnya ini bisa ngunci di punggung, aku bilangnya punggung kaki ya, supaya ngunci, supaya nggak melorot. Kalau kamu teknik nalinya salah, dia tuh bakal melorot dan nyocok ke depan gitu loh. Jadi ya mau kamu kasih spare berapa senti pun ya pasti nyocok kalau talinya nggak kencang. Sebaliknya kalau kalian misalnya upsize, menurutku tuh nggak enak buat uphill. Ketika nanjak tuh ada ruangnya gitu loh, ada ruang 1 cm 2 cm yang bikin kita tuh kayak gitu lah, kayak paham nggak sih, harusnya tuh udah sampai tapi belum sampai karena sepatunya kepanjangan. Nah, ini dia sepatunya guys. Jadi ini sebenarnya tuh aku udah aku pakai naik dan ini videonya susulan, cuman nggak apa-apa. Yang jelas secara desain aku suka banget, keren, kereng, ditambah dengan warnanya. Jadi ini dia tuh cobalt blue, cobalt blue, dan Asics-nya logonya ini warna putih. Dia ada aksen kuningnya kuning mangga. Lalu di baliknya ini ada logo Fuji Trail. Nah, yang aku penasaran tuh ini loh, ini apa ya ini? Ini di Trabuco 14 nggak ada soalnya, dan ya ini membuat penasaran sih jujur sih. Terus, nah ini sepatu ini dibandingin Asics yang lain, dia tuh cenderung lebih flat. Dalam arti kalian tahu heel drop tuh adalah
perbedaan tinggi antara sisi belakang, sisi tumit sama sisi depan. Nah, biasanya heel dropnya kalau Asics yang lain tuh rata-rata kayak 7 mili plus ya. Coba nanti koreksi kalau salah. Yang jelas kalau Trabuco Max 5 ini dia heel dropnya cuma 5 mm. Nah, beratnya untuk sizeku ini 300 graman kurang lebih. Jadi dibandingin yang 14 dia lebih berat, dibandingin Fuji Speed juga jelas lebih berat, dan ini memang kerasa berat sih. Nah, apalagi, oh ya, talinya seperti ini. Secara tali ini menurutku ya talinya Trabuco beda kayak talinya Fuji Speed itu kan ada gerigi-geriginya kayak talinya Meta Speed ya. Jadi secara tali ini kalah sih kalau sama Fuji Speed. Nah, terus dia ada karet di sini yang biasanya tuh dia tuh lurus, itu dibuat melintang guys. Nanti aku tunjukin di akhir cerita, di akhir video lebih detailnya. Terus dia outsole yang paling penting ya, dia pakai Asics grip. Nih logonya cukup keren sih. Di sini ada aksennya Asics grip nih. Ini belum sempat foto-foto yang proper tapi udah kotor guys, ya nggak apa-apa lah ya, namanya sepatu untuk dipakai. Asics grip ini udah aku pakai 10 kilo dan masih sangat bergerigi, aman banget, aman jaya. Oh, di depannya ada E-nya nih. Terus kita ngomongin hal yang menurutku paling spesial, uppernya guys. Nah, uppernya ini dia pakai bahan namanya engineered mesh. Dan kalau teman-teman pernah punya Trabuco 13, dia tuh ada isu gampang robek di bagian sini dan di bagian kelingking. Termasuk punya aku 200 kiloan itu di bagian kelingkingnya tuh udah mulai rantas tuh kayak pudar, udah mau sobek gitu loh. Nah, untuk ini dia tuh pakai bahannya tuh beda, kain meshnya ini beda kayak kain yang kemarin yang 13. Jadi harapannya bakal lebih kokoh, lebih kuat. Terus dia dilapisin sama kayak semacam apa ya ini ya, ini ya material ya yang jelas ya. Dia tuh ngecover sisi depannya supaya kita tuh kalau misal ketatap kakinya mentok batu atau mentok akar, nah ini tuh nggak sakit, dan pastinya menghindari sobekan ya di sini ya, di area ini ya. Nah, satu lagi yang dia improve itu adalah di lacing sistemnya. Walaupun talinya dia tali biasa, tapi teknik atau apa ini ya, desain penaliannya ini dia udah ngikutin si Fuji Speed. Jadi ini pakai tali gini terus dibalut sama tali lagi. Yang ini tuh dia tuh bisa lebih mengikuti kontur kaki kita guys. Ya, untuk secara desain sih walaupun dia tinggi tapi bukan yang kelihatan tinggi banget. Kalau secara apa ya, secara sekilas tuh masih lebih tinggi Meta Fuji. Tapi ya padahal ini tingginya hampir sama Meta Fuji. Cuman ya itu aksennya itu dia sporty, jadi nggak kelihatan terlalu tinggi guys. Dan warnanya aku sih suka dibandingin varian awal tahun lalu tuh yang hijau terus. Nah, ini tuh ungunya ungu tua, ungu kebiruan dengan aksen warna mangga. Aku suka sih. Yuk kita langsung gas Ungaran buat ngecek ke performa dan lain-lainnya. Ini adalah penampakan pasar Jimbaran guys. Si bapak gimana sih toto nyebrang. Ini jam 5.22 ya, jadi udah lumayan terang. Perjalanan kalau dari rumahku ke Perantunan itu memang sekitar 1 jam. Ya 55 sampai 65 menit dengan catatan subuh ya. Nah, ini nanti kalau siang dikit tuh makin ramai, apalagi kalau weekend. Ya, cuaca so far oke, cerah, ada sedikit awan. Wah, pas sunrise. Enggak sih, telat sedikit sih. 5.32 guys. Ini ya sedikit kesiangan karena kita tadi jalan tuh 4 berapa tadi? 4.20. 4.25. Nah, nih kita sanggup guys kopi kenyot. Jadi kalau kalian mampir di TKP, selain ada aparel, kita juga ada kopi. Ini baru nih produknya, kopi kenyot, dan ini murah meriah, packagingnya pas, sekitar 200 ml atau 190 ml gitu. Jadi enak kalau kita mau lari dibawa-bawa atau naik gunung. Jojo. Mantap. Wayu banget itu.
kenyot. Susu kenyot mana? Sama ngising. Oh. Yo, males sih aku. Ini adalah parkiran barunya Perantunan, guys. Di atas sedikit, lebih luas sih memang. 15.000. Kita kemarin di Penanggungan berapa sih? 25. 20. 20 ya. Yang jelas apapun sepatunya, kaos kakinya tetap Compres Sport, guys. Tapi ini Compres Sport yang aku dulu kayak 2 tahun lalu punyanya, jadi size-nya masih 4244. Nah, aku tuh pakai sepatu 42. Nah, ini buat kalian kalau semisal 4244 dan kalian sizingnya tuh 42, better pilih yang di bawahnya, guys. Jadi 3941. Lebih enak aja. Ini aku 35 38. Ya benar tuh kan sepatu Iya. anu. Jadi kayak Sepatunya down size 1 gitu loh, guys. Tapi kalau sepatumu 43 44 ya berarti yang ini bener. Pas mbak anak maksudnya? Pas naik gunung biar anak. Oh. Oke. Aku udah start activity. Tuh parkirannya situ, guys. Dan kita jalan ke base camp. Langsung di try on dong. Sea. Oh, siap. Pengenjang. Iya, Boloku. Aduh, capek, guys. Daftar simaksi di sini. Sugeng Enjang. Parkirannya jos. Bisa 200 mobil ya. Ya. Dan ini adalah base camp Perantunan. Wah. Sabtu cuy. What do you expect? Pasti ramai. Oh, wah. Ayo naik. Nih aromanya udah kangen nih. Aroma gunung, aroma playground. Setelah komentarin warna dan desainnya, nah ini aku mau main buat feelsnya ya. Ini sepatu white banget. Bisa dikatakan jauh lebih white daripada Fuji Speed. Fuji Speed tuh ngunci ya. Tapi ini feelsnya white, lalu nyaman. Terus walaupun dia tinggi, dibuat nanjak masih oke. Nggak terlalu, kalau bahasa Jawanya tuh gedabel, masih relatif nyaman. Dan heel dropnya itu 5 mm, yang mana dia tuh nggak terlalu nukik. Jadi kesannya tuh kita masih masih kayak flat gitu. Terus ya teman-teman, selain white, nih lihat jempolku ya, ini masih di sini nih. Kayaknya nih bisa-bisa kalian downsize nih, karena dia white jadi masih ada jarak lebar gitu loh. Nggak ngerti ya, nih yang jelas nyaman banget untuk area sininya. Jadi menurutku kalian jangan upsize ya, true size saja. Terus talinya juga harus kencang. Terus untuk talinya, lacingnya ini aku nangli sekali. So far buat uphill aman. Cuman menurutku kalau buat downhill dia mendingan double ya, takut copot. Terus ini aku tali biasa ya, bukan runners knot. Kalau runners knot tuh ayo. Nah ini gitu kan, biasanya tuh kan kalau ASICS tuh kan karetnya ini kan lurus gini ya. Nah ini tuh dibuat miring gini loh. Feelsnya dia tuh kayak narik ini, narik si lidah yang bagian sini supaya nggak melorot ke kanan. Ini yang aku rasain ya. Coba kalian kalau nyoba kasih komentar ya. Nah terus ini aku pakai Compres Sport ya, ini kan tebel tapi ya itu masih ada ruang. Dan ini belakang udah ngunci ya. Belakangnya sih aman, nggak yang koplok-koplok, cuman ruang depannya ini lega banget so far. Kalau buat aku feelsnya seperti itu. Lanjut lagi. Pos 2.
sesuai prediksi ramai. Salah cuk, pos 3 ini. Nah 3 ke 4 itu curam, jadi di sini nggak usah maksain speed atau vertical speed yang sama, jadi kita pokoknya tetap stabil, powernya sama tapi pasti speednya lebih pelan guys. Berapa po? Oh sempat masih ramai. Tuker sepatu sih jine nggo ngegrip. Mari. Mari. Berapa lama sih? 2 minggu nggak muncak, lumayan ngape. Apa? Ayo. Satu 16 cak beneran. Ada yang camping tapi 3, 4, 5 tenda. Langsung gas. Jadi yang aku rasain heart rate nya sih aman, rendah 140-an, mentok 150, tapi kayak ngap gitu loh. Ini karena Chiang Mai kemarin tuh tertinggi 1.500, jadi kadar oksigennya relatif lebih banyak. Nah ini Ungaran tuh ini mau sampai ke 2000, jadi lebih ngap gitu. Ternyata ruang kaki yang super wide, yang lebar banget itu plus minus guys. Tadi aku rasain buat nanjak kayak kurang kunci. Jadi gimana ya ngomongnya ya, kayak kakinya tuh lelah gitu loh, telapaknya, pelantarnya tuh lelah, yang akhirnya tuh narik ke betis depan. Mungkin karena kakinya bisa geol-geol gitu loh. Nah ini nanti kita coba buat turunan dulu, dan pokoknya nanti di akhir video bakal kasih performanya dan kesimpulan menurut gue. Ramai banget cuy. The real pasar. Aduh, itu yang di Batu ngeri banget. Ramai. Oke, ini 1,5 jam ya sampai sini dan penuh banget. Yang nyalain drone, fotonya jantri, jadi kita nggak usah foto di puncak lah. Langsung guys ke puncak PR. Duluan ya. Yuk. Bapak. Trabuco teman-teman. Jadi aku nih jalan 2 tahun kerja sama Essex, dan so far aku suka caranya mereka
masuk ke marketnya, penetrasinya, produk yang dikeluarin tuh tepat guna, efektif, dan halus. Maksudnya gini, mereka tuh nggak langsung hajar semua line up dikeluarin, tapi kayak pertama mereka keluarin Sonoma, Trabuco, Fuji Speed itu dulu, lalu tambah lagi Meta Fuji tuh, terus baru akhir tahun ini dia keluarin Trabuco Max. Sebenarnya masih ada line up yang lain guys, masih ada Fuji Light yang versi kayak Fuji Speed tapi kayak lebih light, lebih ringkas, lebih tipis. Cuman yang ada tuh di Jepang, di Thailand, bahkan aku kemarin nggak lihat, nggak tahu ya, mungkin di tokonya itu memang nggak ada ya, jadi halus gitu loh. Terus mereka supportnya all out, ya aku cukup terbantu dan head to toe, walaupun kayak jaket waterproof tuh belum ada, tapi ya itu mereka step by step. Dan tahun depan 2026 bakal ada vest, belt, dan jaket. Semoga kayaknya kuartal kedua, semoga bisa dipakai di apa ya, SMR mungkin atau BTR ya, jadi halus gitu loh masuknya. 2 jam 1 menit puncak PR, jauh lebih sepi di sini. Mari kita bikin review dulu. Oke teman-teman, langsung masuk ke review Trabuco Max 5 guys. Mungkin review untuk uphill dulu buat nanjak ya. Sepatu ini ya nggak ada masalah, walaupun dia max tapi feelsnya nggak terlalu tinggi. Terus nyaman karena lebar. Nah, kalau kalian pernah nggak sih ngerasain sepatu yang ruangnya lega tapi belakangnya tuh kayak copot-copot itu loh, kayak gini-gini. Nah ini enggak, ini heel cupnya aman, jadi nggak ada masalah. Terus untuk lidahnya ini juga ngunci dengan nyaman, nggak ada masalah. Nah satu-satunya isu yang aku kurang nyaman tuh karena ruang, yang tadi aku bilang ya, ruang kakinya tuh yang dia sangat lebar, dan ternyata ini lebih besar daripada Trabuco yang lama, lebih panjang, jadi kakinya tuh kayak goyang gitu loh. Terus aku tadi nyoba sekitar 500 meter elevasi, efeknya sininya tuh pegel. Nah ngakalinya adalah tadi aku ngakalin talinya dikencengin guys, jadi talinya nih bener-bener kenceng sampai 2 kali. Terus kalian lihat kayak ini mengerucut gitu, dan pastinya sih buat kaki yang super wet ini bakal enak banget. Tapi kalau kaki yang narrow mungkin prefer Fuji Speed kali ya. Ntar kesimpulan aku bahas ya. Tiwas tak pikir dipangan macane Ungaran, sepuluh cek tekan. Hei, kita serasi ternyata warna kita. Kok beda banget? Aku tuh tadi toh latihan heart rate tuh. Jadi aku dari bawah sampai atas aku nyanyi. Sikil rak kesel. Nama sih bengep. Kalau Andi tuh John. Tadi aku nge-review sepatu di sana. Tak kira belum sampai kok lemah banget tuh loh aku cek Always mikir. be yourself. Foto saya ompong ada bocil-bocil. Ada mas-mas. Nggak tahu ini ya. Goodbye. Putih-putih ya. Sore. Rak mung menungso. Gugu gue wedi mbek kowe tak omongi. Asu gelem nyedek aku Iki lho, soalnya sama coba. asu. Sering kesini mas. Sering. Loh ya tau, nek mbek aku lulut. Oh, iki balung. Sering kesini ya. Iya. Saya apa anjingnya? YouTube itu. Oh saya, iya sering. Namanya Lihat sama. YouTube-nya ada. Namanya siapa mas? Miko. Miko sama? Miki. Miki. Sini, Miko. Itu tanda. Miko pinter. Tanda kalau mereka tuh haus guys, melet-melet. Tapi den hausnya nek wis tekan puncak, nek pitbull sik 100 meter wis melet-melet Jon. Jon aku pitbull dhewe aku ngendong 35 kilo 600 meter we kesel Jon aku. Miki. Bisa minta foto mas. Ayo. Kita tes downhill ya.
Makadam nggak beraturan nih. Tadi udah cor, sekarang makadam nih. Kok keliru balik cuy. Tadi udah makadam, sekarang cor nih. Performa downhill ya, ini menurutku performa downhillnya lebih oke daripada performa uphillnya menurutku ya. Ini menurutku lah ya, dengan catatan tali sepatunya dikunci ya. Mungkin karena dia midsole-nya tinggi, jadi kalau buat nanjak tetap lebih butuh effort. Nah buat turunan ini enak. Makadam oke, aman. Kalau menurutku masih lebih enak Meta Fuji, mungkin karena redamannya tuh ada karbonnya juga, jadi lebih stiff. Tapi surprisingly ini enak, nggak sakit dan masih lebih meredam dibanding Fuji Speed ya. Fuji Speed tuh untuk ukuran setipis itu menurutku oke. Nah ini buat cor juga aman, enak. Tapi ya saranku, seenak-enaknya, setebel-tebelnya, sekasian-kasiannya kamu kalau trail run di downhill cor-coran tuh cadence-nya harus banyak ya, harus stepnya tuh pendek-pendek, meminimalisir cedera. Jadi ya tadi udah uphill, lalu udah untuk downhill, enak sih, enak. Oh ya, gini, di tanah dia aman. Terus tadi ada rute yang becek, nggak hujan sih, cuman kayak jalur air gitu. Rute yang becek sempet selunyur gitu, tapi overall masih oke. Yang apa ya, yang ya masih oke, bukan yang licin banget. Enak, aman. Jadi SX Grip itu menurutku udah bisa bersaing sama Vibram ya, karena ya buktinya di tanah, di lumut, di tanah yang berair juga dia aman. Di overall untuk performa downhillnya aku puas lah. Mungkin disclaimernya dua ya. Yang pertama itu menurutku, pendapat pribadiku. Yang kedua, so far ini aku baru pakai 10 kilo dengan elevasi 1000. Ya walaupun begitu harusnya udah cukup lengkap. Ada batu-batu dikit, ada tanah, ada yang licin, ada cor, ada makadam, jadi aman. Hal satu lagi buat downhill ini kelebihan kalau ruang kaki lega, kalau toolboxnya lebar. Nih aku nggak ada sekalipun kuku nancep ke depan, jadi nggak mentok, bahkan kelingking juga aman. Balik lagi, ini baru 10 kilo atau durasi 3 jam ya. Karena kalau kita makin lama itu kaki memuai guys, jadi ya, tapi at least untuk 3 jam dia aman. Dengan catatan nalinya kalian proper ya. Cincin sudah sampai ya. Benefitnya kena cor-corannya nggak terlalu panjang karena parkirnya pindah naik. Terus nih ojeknya juga banyak, Mas. Terus kamar mandi itu terpantau ada 45 mobil, tadi katanya 30 lebih. Dan ini bakal apa nih, rumah pos, Mas. Mantap. Seger banget, enak banget. Lama nggak ke sini, berarti sebulan kali ya aku nggak ke sini, karena kemarin Thailand. Di Thailand itu kan hampir 2 minggu kan. Ini total 10 kilo persis, elevasi 1015. Jadi ya cocok lah buat ngetes apa namanya si Trabuco Max. Ini aku sesuai voting ya guys, ketika
Aku sehari sebelum aku naik, aku bikin story yang mana dulu yang dipakai, yang mana dulu yang dites. Nah rata-rata tuh pada minta Trabuco Max. Mungkin pada penasaran kali ya, karena kalau Trabuco 11, 12, 13 tuh kan udah masuk Indo. Nah yang Max tuh kan enggak ya. Dan memang aku nggak ngerti ya, mungkin review-review di luar itu bagus tentang Trabuco Max. Dari seri yang keempat aja, ketika aku ke Jepang kemarin itu tuh banyak yang just tip guys, banyak yang just tip, banyak yang nitip gitu loh. Tapi mohon maaf karena sepatu jadi aku space-nya nggak ada, tuh ngabisin bagasi coy. Ya mungkin teman-teman mau bayar lebih ya, cuman kayak apa ya, sayang aja gitu loh buat sepatu. Terus mahal karena storage kan, karena bagasi. Tapi gimana menurut kalian? Karena aku target tahun depan pengen ke Jepang lagi. Apakah teman-teman rela bayar lebih mahal untuk suatu sepatu, terutama storage-nya kalau misal just tip? Tulis komentar ya. Dan hal wajib kalau habis turun gunung, jangan langsung mandi, jangan langsung bersih-bersih, tapi pendinginan. Yuk aku ajarin. Nah kalau udah pendinginan, baru kita bersih-bersih, mandi. Untuk siapa dan apa sepatu Asics Trabuco Max ini? Oke, siapa? Jelas ini buat pemula bisa, buat expert juga bisa. Yang jelas buat kalian yang mencari sepatu untuk kategori yang lebih panjang, untuk endurance, untuk latihan sehari-hari juga bisa. Dan cari sepatu yang mungkin bisa nge-cover semuanya. Dan untuk apa? Oke, ini sepatu ini jelas dia cushion. Dan kalau untuk medan-medan teknikal otomatis tidak senyaman, tidak seaman sepatu yang lebih tipis. Tapi dia punya kelebihan di midsole-nya yang lebih tebal. Ruang sepatu ini lega, jadi dipakai untuk endurance, untuk jangka panjang bakal lebih nyaman dan aman. Nah kalau aku pribadi, aku udah punya plan sepatu ini bakal aku jadikan senjata rahasia di drop bag. Karena apa? Kadang kaki kita itu ketika lagi ultra tuh bisa memuai guys. Bukan memuai ya, maksudnya di kilometer atau di jarak tertentu rasanya tuh kaki kita kayak bengkak gitu loh. Nah kalau semisalnya kita tetap pakai sepatu yang sama, misalnya Fuji Speed nih ya di Chiang Mai kemarin, nah itu tuh entah kenapa makin lama tuh makin sesek gitu loh. Nah itulah sepatu ini bisa aku jadiin senjata rahasia di drop bag di kilometer 50-an. Lanjut untuk value, pricingnya dia ini di atasnya Fuji Speed 4 dan di bawahnya Meta Fuji. Kalau kalian tanya aku, kalau disuruh milih ya, jujur ya, aku bakal memilih Fuji Speed. Selisihnya 100.000 atau 200.000 kalau nggak salah. Nah tapi balik lagi ke selera. Kalau mungkin kalau kalian cari sepatu satu aja yang bisa dipakai all round, nah ini bakal lebih oke, lebih versatile. Nah kalau Fuji Speed itu dia, aku sukanya tuh lincah gitu loh, lebih agile, lebih apa ya, lebih fleksibel, bisa mengikuti kontur kaki kita. Jadi kalau teknikal tuh dia mantep banget. Dan bisa juga karena aku udah sering dan udah terlalu nyaman pakai Meta Fuji, jadi ya ini tuh enak, cuman di level yang menurutku Meta Fuji masih lebih enak. Tapi pricingnya itu dia memang jauh di bawah Meta Fuji ya. Meta Fuji itu kepala 3 ke atas, selisihnya main itu hampir 1,5-an itu. Nah
Ya itu untuk value dan untuk siapa dan apa sepatu ini dipakai. Berikutnya, kenyamanan. Menurutku sih ini nyaman banget, oke banget, tidak ada masalah. Feelsnya enak, di pergelangan kaki enak, nggak ada masalah. Nah, tadi mungkin satu hal yang kalian harus catat, kalau kakimu wide doang atau kalau kakimu bukan yang super wide, nah itu harus dikunci guys, harus talinya lebih kenceng. Karena ruangnya ini tuh lega banget, bisa gel-gel gitu loh. Itu kekurangannya kali ya, tapi bukan kekurangan juga. Mungkin juga itu memang sepatu ini memang diperuntukkan untuk yang kakinya lebih wide. Nah, untuk art supportnya di sini dia oke. Dia ada lah ya. Nggak kayak Fuji Speed 3 yang sininya tuh kayak flat banget, jadi kakinya tuh plantarnya bagian sininya tuh kayak sakit. Nah, ini tuh enak, ini aman, nggak ada masalah. Untuk uppernya kebetulan ini aku nggak ngelewatin jalur yang ada hujan-hujan, ada percikan air atau sungai, cuman ngelewatin jalur pasti jalur air yang becek-becek doang, jadi aku nggak bisa ngetes nih water repellentnya nih. Oh, tapi walaupun dia water repellent ya, aku ngerasa kaki di dalam tuh nggak ngap, nggak sumuk, bukan nggak lembab ya, nggak panas lah, karena ini masih ada sirkulasinya guys. Nah, terus untuk plastik atau cover di area luar ini menurutku ini keren. Kalau pas ketatap kecantok batu atau kecantok ranting atau akar, nah dia tuh bakal lebih melindungi. Kalau dia meshnya ini doang pasti rawan sobek ya. Dan ini cukup tebel ya, dari bawah kayak 3 cm atau 2 inci, jadi cukup aman. Ya, kesimpulannya itu, kalau kalian cari dengan range 2,5-an, kalian cari yang lebih lincah, lebih untuk speed, lebih narrow, kalian pilih Fuji Speed. Kalau kalian cari yang lebih untuk long run, untuk endurance, yang satu untuk semua, ini bakalan lebih oke. So, itu aja dari aku. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Pertanyaan dan saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.